Halo para pembelajar fokus, balik lagi nih di sesi bedah materi kita. Kali ini aku bakal jadi rekan belajar kalian buat ngebongkar habis kisi-kisi ASAT, alias Asesmen Sumatif Akhir Tahun, khusus buat mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam kelas 8. Kita bakal ngebahas sebuah kisah epik banget tentang para arsitek peradaban, Daulah Ayyubiyah dan Daulah Mamluk. Materi kita hari ini udah dirancang khusus buat jadi senjata rahasia kalian di ujian nanti. Gimana, udah siap dapat nilai sempurna? Nah, ini dia cetak biru pamungkas kita hari ini yang udah selaras 100% sama silabus ujian kalian. Ada 4 poin utama: berdirinya Daulah Ayyubiyah, kejayaan peradabannya, ilmuwan hebat di masa itu, dan ditutup dengan sejarah singkat Daulah Mamluk. Oke, tanpa basa-basi lagi, yuk langsung kita pelajari lebih dalam. Bagian pertama, berdirinya Daulah Ayyubiyah. Kita bakal lihat gimana sih awal mula daulah ini dan siapa sosok arsitek politik jenius di baliknya. Kalian harus tahu, kesuksesan Salahuddin Yusuf Al-Ayyubi itu nggak terjadi dalam semalam loh. Ibaratnya dia merintis semuanya dari bawah. Awalnya dia cuma mendampingi ekspedisi pamannya ke Mesir. Ingat ya nama pamannya? Asaduddin Shirkuh. Catat tuh. Nah, titik baliknya terjadi waktu kekuasaan Daulah Fatimiyah resmi berakhir di tangan khalifah terakhirnya, yaitu Khalifah Al-Adid. Momen transisi inilah yang jadi cikal bakal berdirinya Daulah Ayyubiyah. Oh ya, satu lagi, asal-usul sukunya juga sering banget ngecoh di soal pilihan ganda, jadi pastikan kalian hafal bagian itu ya. Terus, pas udah pegang kendali, Salahuddin tuh gak asal ngangkat dirinya sendiri. Dia dapat pengakuan resmi dan gelar kehormatan langsung dari penguasa Abbasiyah saat itu, yakni Khalifah Al-Mustadi. Keren kan? Terus dari mana coba dapat nama Ayyubiyah? Ternyata nama ini dinisbatkan dari nama ayahnya Salahuddin, yaitu Najmuddin Ayyub. Pastikan kalian mencatat dua fakta ini baik-baik, karena probabilitas keluarnya di ujian kalian tuh tinggi banget. Tapi ya, namanya juga ngebangun negara, pasti nggak gampang. Secara militer dan politik, Salahuddin bener-bener dikepung dari dua arah. Di dalam negeri, dia harus repot ngeberantas berbagai pemberontakan dari kalangan internalnya sendiri. Di sisi luar, wah, di medan perang salib dia harus berhadapan dengan aliansi kuat dari pimpinan pasukan salib, kayak Raja Richard dari Inggris dan Raja Philip dari Prancis. Ibarat dikeroyok dari segala sisi. Pastikan kalian ingat nama-nama tokoh kunci di medan perang ini buat jaga-jaga kalau keluar di soal isian singkat. Di balik kehebatannya meracik strategi militer, Salahuddin ini dikenal punya karakter pribadi yang luar biasa banget. Ketegasannya, keadilannya, sampai kedermawanannya itu bukan cuma mitos. Nah, di ujian nanti, kalian biasanya bakal disuruh nentuin nyali positif atau nyari ibrah, alias pelajaran yang bisa diambil dari sifat-sifatnya ini. Pahami aja karakternya, bayangin sosoknya, dan aku yakin kalian gak bakal kesulitan ngerjain soal narasi tentang hal ini. Lanjut ke bagian 2. Kejayaan peradaban masa Ayyubiyah. Sekarang kita geser fokus nih, dari medan pertempuran ke pembangunan sebuah masa keemasan. Jadi, Daulah Ayyubiyah ini bukan cuma tentang perang doang. Salahuddin berhasil menertibkan pemerintahannya lewat 5 pilar utama: ekonomi, industri, pertanian, militer dan pertahanan, serta reformasi birokrasi dan administrasi. Di ujian sering banget ada soal narasi tentang kemampuannya. Terus kalian disuruh nebak itu masuk ke bidang apa. Tips dari aku, bikin aja singkatan atau jembatan keledai di kepala kalian, biar kelima bidang ini gampang diingat. Salah satu bukti paling nyata dari kemakmuran Ayyubiyah ada di sektor ekonomi, yang ditandai sama suksesnya pencetakan uang dirham. Nah, siapa tokoh di balik kebijakan ini? Ya, bener banget, Salahuddin Al-Ayyubi sendiri yang turun tangan menata sistem keuangannya biar ekonomi negara makin kuat. Ini adalah fakta krusial yang wajib ada di ingatan kalian. Nggak cuma ekonomi, di bidang pendidikan dia juga seorang pembaharu yang hebat. Langkah pertamanya, dia nyulap kota Damaskus jadi pusat pendidikan unggulan. Terus, langkah keduanya nggak kalah epik, transformasi Masjid Al-Azhar. Di soal ujian, kalian wajib tahu fungsi baru dari masjid ini sebagai pusat keilmuan Sunni. Jangan lupa juga sama sejarah pendiriannya oleh Jauhar Asyikili. Langsung catat di buku kalian sekarang. Oke, kita masuk ke sesi cek fakta cepat. Ada satu sosok penting dalam sejarah Ayyubiyah namanya Khalifah Al-Adil. Kisi-kisi ujian kalian tuh mensyaratkan kalian untuk tahu nama lengkapnya. Siap-siap ya, namanya adalah Al-Malik Al-Adil Saifuddin Abu Bakar bin Ayyub. Lumayan panjang ya, tapi jangan sampai kalian kehilangan poin gampang di sini cuma karena lupa ngafalin nama lengkap ini. Masuk ke bagian 3, ilmuwan hebat Daulah Ayyubiyah. Sebuah peradaban yang besar selalu ditopang oleh cendekiawan yang hebat.
Yuk kita lihat siapa aja mereka. Perhatian, materi di sini tuh ibarat tambang emas buat ujian kalian. Kalian harus bisa ngehubungin setiap nama ilmuwan sama karyanya. Misalnya nih, Al-Busiri itu udah pasti sastra. Terus ada ilmuwan yang dapat gelar Al-Maktu karena ajaran tarekatnya yang tersohor. Ada juga Abu Abdullah Al-Qudai dengan kitab karangannya. Dan yang terakhir, jangan lupa sama Ibnu Al-Adim, sang ilmuwan yang bermigrasi dari Basroh ke Aleppo. Ingatan yang kuat soal tokoh-tokoh ini bakal bikin kalian ngerjain soal pilihan ganda secepat kilat. Sejarah itu nggak selamanya hitam putih, kadang ada sisi abu-abunya. Contohnya kiprah Al-Kamil Muhammad waktu memperjuangkan Yerusalem. Berdasarkan silabus, kalian bakal diminta buat nganalisis dinamika yang lumayan rumit ini. Kenapa Al-Kamil di satu sisi sangat dipuja-puja, tapi di sisi lain malah dimaki sama sebagian rakyatnya sendiri? Kalian harus benar-benar paham alasan dibalik diplomasi penyerahan sementara Yerusalem dan keputusannya cara objektif buat bisa ngejawab soal ini. Tapi tunggu dulu, coba pikirin deh, gimana ceritanya sebuah daulah yang didirikan oleh kaum budak malah bisa berkuasa penuh? Pertanyaan ini ngebawa kita ke sebuah titik balik sejarah yang masif banget. Dinasti Abbasiyah dan Ayyubiyah pada akhirnya harus ngasih jalan buat sebuah perubahan struktural yang radikal. Penamaan daulah kaum budak ini pasti bakal jadi pertanyaan di ujian kalian, dan hal ini ngebawa kita langsung ke babak akhir. Bagian 4. Sejarah singkat Daulah Mamluk. Inilah babak akhir kita, sebuah kisah tentang era pemerintahan yang bangkit secara dramatis dari barisan militer dan mantan budak. Istilah kuncinya di sini adalah sistem oligarki. Dalam konteks Mamluk, kekuasaan itu nggak diwariskan begitu aja ke anak raja. Sistem ini murni didasarkan pada siapa yang punya pengaruh, kekuatan, dan prestasi militer paling top di antara mereka. Di ujian nanti, kalian harus bisa jelasin kelebihan dari sistem oligarki ini, dan kenapa dalam beberapa hal, sistem ini justru dianggap lebih demokratis pada masanya. Hal ini ngasih gambaran yang jelas banget soal perbedaan tajam kedua dinasti. Kalau Ayyubiyah itu kan pakai sistem aristokrasi ya, di mana pemerintahan dipegang sama para bangsawan berdarah biru. Nah, Mamluk tuh ngedobrak kebiasaan itu dengan sistem oligarki. Indikator di ujian kalian bakal minta kalian buat ngejelasin secara tajam perbedaan metode dalam memilih pemimpin di antara kedua sistem ini. Jadi pahami betul-betul perbedaannya. Terus siapa aja sih tokoh-tokoh utamanya? Pertama, ada Sultanah Syahjarah ad-Dur. Dia meletakkan fondasi kekuasaan dengan cara yang unik banget, yaitu mastiin namanya selalu disebut di setiap khutbah Jumat dan nyetak koin pakai namanya sendiri sebagai bentuk legitimasi. Kedua, kita punya pahlawan besar Mamluk, Sultan Baibar al-Bundukdari. Jangan cuma ingat keberhasilan militernya yang luar biasa ya, tapi ingat juga keteladanannya dalam ngebangun madrasah dan kecintaannya sama ilmu pengetahuan. Meskipun didirikan sama prajurit-prajurit yang keras, semangat buat nyari ilmu tuh nggak mati di era Mamluk. Ilmu pengetahuan justru makin subur. Sebagai persiapan ujian, pastikan kalian hafal nama-nama ilmuwan agama yang bersinar pada masa ini. Contohnya kayak Ibnu Hajar al-Asqalani dan Ibnu Taimiyah. Ya, sehebat apapun sebuah daulah, keruntuhan akhirnya tak bisa dihindari. Runtuhnya daulah Mamluk, ini materi klasik yang hampir selalu muncul sebagai soal esai dengan bobot nilai yang tinggi. Pastikan kalian bisa ngejabarin faktor internalnya, kayak perebutan kekuasaan antar faksi. Terus sebutin juga faktor eksternalnya, seperti serangan kekuatan dari luar, dan melemahnya ekonomi akibat bangsa Portugis yang nemuin jalur perdagangan baru. Wah, nggak kerasa kita udah ngebedah semua kisi-kisinya, mulai dari langkah pertama Salahuddin sampai jatuhnya Mamluk. Kalian sekarang udah dipersenjatai penuh nih buat ngadepin Asad SKI kelas 8. Sebagai penutup, aku mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dari kedua dinasti tadi, strategi ngebangun peradaban mana sih yang menurut kalian paling efektif dan masih relevan sampai hari ini? Coba diingat-ingat lagi semua wawasan yang udah kita bahas tadi. Semangat dan sukses terus belajarnya ya para pembelajar fokus. Sampai jumpa di sesi bedah materi berikutnya.